فليتفضل مشكورا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد هذا وخير المشاهدين والعلماء العاملين والشيخين في الدين وجميع المصنفين المخلصين اللهم اعلم بدرجاتهم في الجنه وينفعنا ببركاتهم واسرارهم واموالهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والاخره. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والبقاء واسع الكرم يا رب ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في ناج من الظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كاللامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat, wabil khusus guru-guru kita, para habaib, para kiai, asatidzah, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita hormati jajaran pengurus DMI Kecamatan Pasar Rebo. Kemudian yang sama-sama kita hormati jajaran pengurus DMI Ranting Sekecamatan Pasar Rebo. Lalu kemudian sama-sama kita hormati seluruh pengurus DKM Masjid dan Musholla Sekecamatan Pasar Rebo yang istiqomah hadir di Majelis Ta'lim Darul Islah. Mudah-mudahan kehadiran kita di Majelis Ta'lim ini di tengah-tengah kesibukan kita yang begitu luar biasa menjadi satu hal yang paling kita syukuri kelak ketika amal kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyelamatkan hisab kita, meringankan hisab kita dan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Lalu yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Haji Manik Al-Mubarakah, yaitu Bapak Haji Muhammad Nalim. Mudah-mudahan sehat walafiat beserta seluruh jajarannya.
Alhamdulillah, setelah Idul Adha kita kembali bisa bertatap muka, bermuajahah di majelis taklim yang mulia ini, majelis taklim Darul Islah. Mudah-mudahan majelis taklim ini semakin ke depan semakin maju, semakin ke depan semakin syiar, semakin ke depan semakin mempersatukan dakwah di antara masjid dan musola khususnya sekecamatan Pasar Rebo. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, perbedaan hari raya sebetulnya bukan satu hal yang sekali dua kali kita alami, bahkan mungkin sudah sering kali. Tetapi pertanyaannya, setiap muncul perbedaan, kenapa masih juga terasa kebimbangan? Setiap muncul perbedaan, kenapa masih ada saja yang merasa kebingungan? Mudah-mudahan dengan taklim kita pada hari ini, di bulan ini, di majelis taklim Darul Islah, mudah-mudahan kapanpun terjadi perbedaan, kita sudah memiliki prinsip dan landasan yang kuat. Apalagi DKM, jangan sampai ketua sama sekretaris lebarannya beda. Betul? Nanti hari Rebo ketua bikin spanduk, hari Kamis sekretarisnya bikin spanduk. Nah yang enak khotibnya. Khotibnya 2 kali, Rebo khutbah, Kamis juga khutbah gitu. Nah hadirin sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami, dan ini saya memang berusaha untuk menyampaikannya dengan cara yang simple, walaupun ini sebetulnya pembahasannya sangat akademis. Bagaimana sebetulnya menyikapi perbedaan hari raya? Pertanyaannya itu kan, siapa yang kita ikuti? Sebenarnya itu siapa yang kita ikuti. Kalau udah jelas siapa yang diikuti, nggak bingung, betul nggak? Ini karena belum jelas siapa yang diikuti, akhirnya muncul kebingungan. Tapi saya yakin kalau DKM di sini sih udah pada mantap semuanya. Insya Allah. Cuma ini kita ulang aja, ulang pengajian begitu. Baik. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah titik sepakatnya para ulama. Para ulama sepakat dari berbagai mazhab bahwa mulainya bulan Ramadan wajib ditetapkan dengan ru'yatul hilal. Dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan di antara kalian, maka berpuasalah dia. Kemudian dalilnya hadis riwayat Muslim, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah, berlebaranlah kalian karena melihat hilal. Berpuasalah karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihat hilal. Jadi ini titik kesepakatan para ulama. Dengan berdasarkan hal ini, maka untuk Ramadan dan bulan-bulan Hijriah memang ditetapkan dengan melihat hilal. Sehingga kalau ada yang mengatakan zaman sekarang kok masih repot-repot lihat hilal, sekarang kan udah canggih ilmu astronomi, ngapain juga lihat-lihat hilal, gitu ya. Bagi yang tidak mau lihat hilal, silahkan. Seperti umpamanya Muhammadiyah menggunakan metode hisab dan mengatakan bahwa perintah dalam surah Al-Baqarah 185
Dan hadis Rasulullah riwayat Muslim yang tadi saya sampaikan itu berillat, ada alasannya. Alasannya diantaranya karena pada zaman Nabi belum ada ilmu astronomi. Makanya Nabi nyuruh ru'yah, suruh lihat langsung hilal. Nah kalau sekarang sudah ada ilmu astronomi, seharusnya ayat dan hadis ini ditafsirkan berbeda. Bukan meru'yah dengan mata kepala, tapi melihat hilal dengan angka-angka matematis dalam ilmu astronomi. Silahkan, ya. Kita nggak boleh menyalahkan. Yang penting bagaimana kita menyikapi perbedaan dengan tetap menjaga persatuan. Dan kemudian poin penting kedua, siapa yang kita ikuti. Nah, jadi titik sepakatnya ini, ru'yat hilal, semua sepakat. Lalu kemudian titik perbedaannya, para ulama berbeda pendapat apakah jika hilal terlihat di satu negeri, apakah di negeri lain harus ikut? Nah, begitu. Itu Saudi berpuasa. Kan di Saudi ada Ka'bah. Betul? Indonesia ada Ka'bah kan? Ada. Pondok gede. Ka'bah bukan? Bukan Ka'bah. Berarti yang tawaf di situ tawaf. Atau umrahnya umrah, hajinya haji jadi-jadian. Mekah kan Ka'bah, Mekah kan pusat Islam. Di Madinah ada kuburan Nabi. Makanya kalau Saudi puasa, kita ikutin dong. Kita jaga persatuan, jangan sampai umat Islam hari rayanya berbeda. Gitu ya. Orang Nasrani aja hari Natalnya sama, tanggal 25 Desember. Beda nggak? Nggak kan? 25 Desember. Masa umat Islam harus beda hari rayanya? Sebentar dulu. Katanya umat Islam berbeda hari raya. Coba saya tanya, Idul Fitri tanggal berapa Syawal? Ada yang tanggal 2? Berarti sama dong. Benar nggak? Nggak beda. Mau hari Rebo, mau hari Kamis tanggal 1 Syawal, kecuali umpamanya ada fatwa gitu. Udah bosan kita tanggal 1 Syawal, kali-kali tanggal 4 misalkan begitu. Nah, baru itu menyimpang, ya. Kita jangan suka yang menyimpang begitu. Karena kan saya udah bilang, jangan sampai ikut mazhab kelima. Mazhab apa Pak? Wah, kenapa ini? Majelis Taklim Darul Islam insya Allah udah paham ya. Nggak boleh kita ikut mazhab. Mazhab keberapa itu? Mazhab kelima, ada lagi sekarang mazhab ke-6. Mazhab Soekarno. Ada nggak? Jangan ikutin juga tuh. Ya Allah, luar biasa. Di mazhab yang benar cuma 4 nih. Ahlus Sunnah wal. Jadi kalau hilal terlihat di satu negeri, apakah negeri lain harus ikut? Kan begitu. Nah ini ada 4 pendapat para ulama. Ada berapa Pak? 4. Kita lihat. Nah sekarang ganti tulisan ya. Kalau tadi kan ini, sekarang ganti tulisan. Nah, mudah-mudahan kebaca. Ulama berbeda pendapat menjadi 4 pendapat. Al-qaulul awwal, pendapat yang pertama. Idza ru'iyal hilalu fi baladin lazima jami'al biladi al-amalu bihadhihi ar-ru'yati was-siyamu bimujibiha wa huwa ra'yul Hanafiyyah wal Hanabilah wa ikhtarahu al-Laits bin Sa'd. Pendapat yang pertama adalah pendapat Imam Hanafi, Imam Hambali. Jadi para ulama dalam mazhab Imam Hanafi, para ulama dalam mazhab Imam Hambali, dan juga pendapatnya Imam Al-Laits bin Sa'd. Kalau di Mesir, Al-Laits bin Sa'd ini mazhab kelima, namanya mazhab Al-Laitsi. Di Mesir ada namanya mazhab Al-Laitsi.
Sebagian ulama berpendapat Al-Laits afqah min Malik. Imam Laits bin Sa'ad ini ilmu fikihnya lebih dalam dari Imam Malik. Hanya saja beliau nggak ada kitabnya, nggak ada bukunya, sehingga pengikutnya semakin hari semakin berkurang. Tapi yang tetap bertahan itu di Kairo, di Mesir. Alhamdulillah saya pernah berziarah langsung ke makam Imam Al-Laits bin Sa'ad. Jadi pendapat dari Imam Hanafi, ulama-ulama dalam mazhab Imam Hanafi, ulama-ulama dalam mazhab Imam Hambali, kemudian pendapat yang dipilih oleh Imam Laits bin Sa'ad seperti apa? Jika hilal terlihat di suatu negeri, maka seluruh negeri di seluruh dunia wajib mengamalkan hasil ru'yat tersebut. Jelas? Pendapat yang pertama. Jadi pendapat pertama, kalau hilal itu terlihat dimanapun, berarti seluruh dunia harus ikut. Ini namanya ru'yat global. Ru'yat apa, Pak? Global. Bukan merek roti, bukan. Ru'yat global. Satu ru'yat berlaku untuk seluruh dunia. Berarti kalau mazhab Imam Hanafi, Hambali dan Imam Laits, kalau di Saudi udah puasa, di Indonesia gimana? Harus puasa. Bahasanya harus puasa. Di Saudi Idul Fitri, di Indonesia harus Idul Fitri. Di Saudi Idul Adha, di Indonesia harus. Kalau pendapat yang pertama, ru'yat global. Ini adanya di mana? Ini adanya dalam kitab Fathul Qadir dalam mazhab Imam Hanafi, juga ada dalam kitab Al-Insaf dalam mazhab Imam Hambali, ya, juga dalam kitab Al-Mughni. Saya kira tidak perlu kita bacakan begitu ya. Cukup kita ambil intisarinya dari mazhab Imam Hanafi dan Hambali. Ru'yat global. Lalu kemudian dalil mereka apa? Dalil pendapat yang pertama ini apa? Pendapat pertama ini dalilnya sama. Al-Baqarah ayat 185. Kemudian juga hadis riwayat Abu Hurairah, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu baginda Nabi bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikumus syahr fa'uddu 30." Berpuasalah engkau karena melihat hilal, berbukalah engkau karena melihat hilal, dan jika terhalang dengan mendung, maka sempurnakan menjadi 30. Dari dua dalil ini, pendapat pertama menyimpulkan bahwa satu ru'yat berlaku untuk seluruh dunia. Kemudian pendapat yang kedua, wa huwa al-mu'tamadu fil madhhabil maliki, yaitu pendapat yang mu'tamad, yang paling kuat dalam madhab Imam Malik. Kita lihat, ini masih ru'yat global kan, pendapat yang kedua. Wa maqbuduhu, isinya apa? Annal hilala ila ru'ya fi baladin lazima saumul biladal qaribata wal ba'idata, amma al biladul ba'idatu jiddan fala yalzamuhumul akhdhu bihadhihi ru'yah. Hilal jika terlihat di satu negeri, maka yang wajib ikut itu adalah negeri-negeri yang dekat dan jauh. Negeri-negeri yang dekat dan jauh. Maksudnya jauh ini agak jauh sedikit, itu wajib sama. Amal biladul ba'idatu jiddan, adapun negeri-negeri yang sangat jauh, maka nggak harus ikuti ru'yat tersebut. Beda nggak sama yang pertama? Beda. Beda nggak? Beda. Berarti pendapat yang kedua ini ru'yat global apa lokal? Lokal. Imam Maliki berarti ru'yatnya ru'yat lokal. Kelihatan hilal umpama di Saudi, yang wajib sama yang dekat, berarti Yaman, Libya itu wajib bareng. Kemudian wal ba'id, yang agak jauh, jauhnya jauh sedikit. Tapi kalau yang jauh sekali kayak Indonesia, kata Imam Malik, ru'yat sendiri aja, nggak usah ngikutin. Ini
Itu kata Imam Malik. Malik. Bapak-bapak mazhabnya Imam apa? Syafi'i apa Syafi'i? Saya tanya yang benar. Mazhabnya Imam Syafi'i apa Imam Syafi'i? Syafi'i. Kalau Syafi'i siapa? Hah? Mana Syafi'i? Ada Syafi'i di sini? Ada Pak. Mazhab kita mazhab Imam Syafi'i. Ya Imam Syafi'i. Bukan Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i bagaimana Pak Kiai? Oh, ini kita lihat. Kita lihat di sini. Nah ini masalah ini juga ada di dalam mazhab Imam Malik. Kita lihat sekarang mazhab Imam Syafi'i. Al-qaulu tsalitsu, pendapat yang ketiga. Idza ru'ya al-hilalu fi baladin lazima as-sawmu ma qawba min al-buldani duna ma ba'da. Wa hadha qaulu jumhur Syafi'iyah. Jika hilal telah dilihat di satu negeri, maka yang wajib berpuasa atau ikut puasa itu adalah negeri-negeri yang dekat. Sedangkan negeri-negeri yang jauh tidak harus mengikuti. Sallu ala Nabi Muhammad. Berarti pendapat ketiga ini global apa lokal? Lokal. Bedanya apa sama pendapat yang kedua? Kalau pendapat yang kedua Imam Malik yang harus sama yang dekat sama yang agak jauh. Yang jauh sekali baru boleh beda. Kalau Imam Syafi'i yang dekat doang yang boleh sama, yang harus sama. Yang jauh nggak usah. Mau jauh sedikit, mau sangat jauh, nggak usah. Boleh berbeda. Berarti saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau di Saudi lebaran hari Rabu, di Indonesia lebaran hari Kamis, salah apa enggak? Salah apa enggak? Aneh apa enggak? Bertentangan dengan Islam apa enggak? Merusak persatuan apa enggak? Imam Syafi'i bilang enggak usah ngikutin, berarti kan Imam Syafi'i bilang beda gitu ya. Kadang-kadang kan suka pengen dipaksain. Kalau bisa bareng cakep, cuman bagaimana barengnya Indonesia sama Amerika coba? Hah? Kita di sini lagi siang, di Amerika malam, gimana sih barengnya? Nggak bisa makanya. Nah, makanya Imam Syafi'i mengatakan bahwa ru'yat itu sifatnya lokal, yang wajib sama, yang dekat-dekat saja. Yang dekat aja. Yang jauh ru'yatnya masing-masing dia. Berarti kalau begitu terbuka pintu untuk perbedaan hari raya. Maksud saya jangan sampai kita belum lebaran baru puasa udah pada suzon. Ini Menteri Agama ini yang nggak benar. Kemarin tak berbeda. Ini kayaknya Menteri Agama yang nggak benar. Ada nggak yang ngomong begitu? Banyak katanya. Ini kayaknya ini ada musuh-musuh Islam yang berusaha mengobok-obok umat Islam supaya tidak bersatu dalam hari raya. Waduh, berat ini omongan, betul? Padahal kalau kita baca ini dalil-dalil atau pendapat-pendapat tentang penetapan hari raya dalam Islam, Imam Syafi'i ru'yat lokal, Imam Hanafi Hambali ru'yat global. Kalau terjadi perbedaan kira-kira aneh enggak? Lumrah apa enggak? Lumrah. Enggak ada urusan itu pakai segala macam persatuan pecah segala macam. Nah ini Imam Syafi'i sama Imam Hambali beda. Kata Imam Hambali, ulama-ulama Imam Hambali bilang satu ru'yat buat seluruh dunia. Kata Imam Syafi'i, ulama-ulama Imam Syafi'i bilang satu ru'yat yang dekat aja ngikutin, yang jauh jangan. Beda sama dong. Padahal Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Gurunya Imam Ahmad bin Hanbal yang hebat bersatu dalam perbedaan itu hebat tuh. Kalau semua sama bersatu ya kagak aneh. Benar enggak? Benar apa enggak? Semuanya sama bersatu, ya satu begitu kan. Tapi perbedaan tetap bersatu. Keluarga kita coba. Beda-beda apa enggak?
keluarga kita? Lakinya ada. Bapaknya laki apa perempuan? Bininya laki apa perempuan? Anaknya ada laki ada? Coba semuanya sama. Repot apa enggak? Malah aneh keluarga. Keluarga yang ideal berbeda-beda tapi tetap bersatu. Nah, Islam juga begitu rohnya. Walaupun berbeda tetap bersatu. Imam Syafi'i gurunya, Imam Hambali muridnya. Berbeda pendapat dalam berbagai masalah, tetap saling mencintai, tetap saling mendoakan. Itu ciri ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal kalau lagi meriang badannya, sakit badannya, dia kirim muridnya ke Imam Syafi'i, sang guru. Assalamualaikum Imam Syafi'i, salam. Saya muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ada apa? Guru saya lagi meriang, guru saya lagi kurang enak badan. Imam Syafi'i, terus kenapa kesini? Beliau berpesan, tolong minta jubah yang dipakai oleh Anda untuk mengajar Imam Syafi'i. Oh, beliau minta itu. Iya, nih bawa pulang. Dikasih ya Imam Syafi'i jubah yang dipakai untuk mengajar, bawa pulang, kasih Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu diterima sama Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian jubah Imam Syafi'i direndam di air. Direndam di air, diangkat, air diminum. Berkat keberkahan gurunya, itu penyakit meriang hilang. Imam Ahmad bin Hanbal jadi sehat. Makanya kalau ada yang meriang-meriang coba cari. Yang pakai jubah di sini. Pinjem terus. Rendam itu di rumah. Kira-kira sehat atau enggak? Mabok. Makin meriang kali ya. Beda Pak, jangan dicoba di rumah, jangan. Ini levelnya udah level lain ini, Imam Syafi'i sama Imam Hambali. Saya sampaikan riwayat ini membuktikan betapa tajam perbedaan, tapi perbedaan itu tidak pernah menjauhkan jarak di antara dua hati ulama Ahlus Sunnah. Itu ciri orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda tapi nggak berantem. Jelas hadirin? Dalam mazhab Imam Syafi'i terdapat di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ya, dikatakan idza ra'aw al-hilala fi Ramadan fi baladin wa lam yarahu fi ghairihi fa in taqarraba al-buldan fa hukmuhuma hukmu baladin wahid. Kalau dekat, udah berarti dua negeri itu sama seperti satu negeri. Itulah kira-kira. Ya, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kemudian hadirin sekalian, pendapat yang keempat. Nanti saya akan sampaikan dalil pendapat yang ketiga di akhir. Pendapat yang keempat mengatakan bahwa qala bihi Ikrimah maula Ibnu Abbas wal Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Siddiq wa Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab wa Ishaq bin Rahuwai anna li kulli baladin ru'yatul khassah bihi. Jadi yang mengatakan ini Ikrimah maula Ibnu Abbas, Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, cucunya Abu Bakar Siddiq, kemudian Salim cucunya Umar bin Khattab, dan juga gurunya Imam Syafi'i Ishaq bin Rahuwai. Beliau berpendapat setiap negeri ru'yat masing-masing. Setiap negeri ru'yat masing-masing. Jangan nggak harus ngikutin ru'yat orang lain, negeri lain, nggak harus. Ru'yat masing-masing. Jadi pendapat yang keempat ini lebih lokal lagi. Kalau Imam Syafi'i kan masih ada bahasa yang dekat. Kalau yang keempat mau dekat, mau jauh, ru'yat masing. Berarti kalau ru'yat masing-masing semuanya mau jauh mau dekat, ada terbuka lebar pintu untuk perbedaan. Betul? Ini udah 4 pendapat ini saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan dengan mengetahui 4 pendapat ini, kita bisa tahu bahwa perbedaan penetapan hari raya bukan hanya terjadi di Indonesia dan bukan hanya terjadi saat ini, tapi terjadi jauh ke belakang. Sejak zaman para a'immah, sejak zaman para a'immatul madzhab, imam-imam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan terjadi sejak masa sahabat. Mana buktinya kita lihat, dan ini sekaligus menjadi dalil daripada mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang ketiga. Nah ini
Ya, pendapat yang ketiga ini termasuk Imam Syafi'i menegaskan di sini adalah umdatul istidlal lil qaul tsalits. Dalil utama pendapat ketiga haditsu Quraib, hadisnya Quraib alladzi rawahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Coba perhatikan hadirin, dalil kenapa Imam Syafi'i bilang kalau yang dekat harus ikut bareng, yang jauh nggak usah, gitu ya. Dalilnya ini hadis Quraib, diriwayatkan oleh Imam Muslim, sanadnya sahih. Diriwayatkan bagaimana? Anna Ummul Fadl bintul Haris ba'athathu ila Muawiyah di Syam. Quraib diminta tolong sama seorang wanita bernama Ummul Fadl bin Al-Haris untuk menemui Muawiyah di negeri Syam. Quraib tinggal di Madinah, dimintain tolong sama Ummul Fadl yang tinggal di Madinah untuk berangkat ke Syam, nemuin Muawiyah. Siapa Muawiyah? Sahabat Rasul. Betul. Siapa Muawiyah? Waktu itu Muawiyah adalah khalifah, pemimpin umat Islam di seluruh dunia. Muawiyah ada keperluan, dimintain tolong Quraib. Faqadimtu Syam faqadaitu hajataha. Kemudian aku sampai di Syam dan aku menyelesaikan urusan yang diamanahkan kepadaku. Wastahalla alayya Ramadan wa ana di Syam. Dan kemudian tiba-tiba saja di Syam itu ada masuk bulan Ramadan. Fara'aitul hilala lailatal Jumu'ah. Maka kemudian aku melihat hilal pada Jumat malam. Tsumma qadimtul Madinah fi akhir syahr. Kemudian aku balik ke Madinah di akhir bulan. Ketemu sama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tsumma dzakara al-hilal. Kemudian beliau nanya masalah hilal. Mata ra'aitum al-hilal. Abdullah bin Abbas tahu Quraib baru balik dari Syam. Ditanya sama Abdullah bin Abbas Quraib. Abdullah bin Abbas siapa, Pak? Sahabat Nabi, ulamanya sahabat. Ulamanya sahabat. Kapan kalian lihat hilal di Syam? Kata siapa nih? Abdullah bin Abbas. Kepada siapa? Kepada Quraib, ya, yang tadi berangkat tuh disuruh sama Ummul Fadl. Ra'aynahu lailatul Jumu'ah. Kami melihatnya Jumat malam. Lalu kemudian faqala, kemudian ditanya sama Abdullah bin Abbas, "Anta ra'aitahu?" Kamu benar-benar lihat pakai mata kepala sendiri? Faqultu na'am. Iya, saya lihat pakai mata kepala sendiri. Nah, jadi kalau orang-orang dulu melihat hilal biasa, nah kita nggak ada yang bisa melihat hilal, bisanya melihat kalender, betul nggak? Di sini ada yang bisa lihat hilal, bisanya lihat apa? Kalender. Kalau orang zaman dulu nggak ada kalender, jadi matanya terlatih melihat hilal. Makanya Quraib melihat hilal, ya. Ditanya Abdullah bin Abbas, "Al-ra'aitahu? Anta ra'aitahu?" Kamu lihat sendiri? Faqultu na'am. Aku lihat sendiri. Wa ra'ahun nas, dan banyak orang melihat hilal di Syam. Kuat enggak itu berarti? Kuat. Ya. Wasamu wasama Muawiyah. Kemudian mereka berpuasa di Syam dan berpuasa juga khalifahnya Muawiyah. Berarti pimpinannya puasa. Faqala, lalu kemudian Abdullah bin Abbas berkata, "Lakinna ra'aynahu lailatas Sabt." Tapi kami melihatnya Sabtu malam. Fala nazalna nasumu hatta nukmil 30 aw nara. Maka kemudian kami mulai malam itu besok hanya berpuasa sampai 30 hari. Nah, begitu. Berarti beda apa sama? Beda apa sama? Beda. Syam, Madinah di zaman sahabat. Syam, Madinah di zaman sahabat. Udah ada Indonesia belum? Indonesia udah ada belum? Hah? Kementerian Agama udah ada belum? Kementerian Agama? Presiden? Belum lahir. Betul? Ini udah beda ini. Di zaman sahabat. Muawiyah di Madinah beda. Kemudian Abdullah bin Abbas, Muawiyah di Syam beda. Abdullah bin Abbas di Madinah beda. Berarti bisa kita simpulkan bahwa perbedaan penetapan hari raya sudah terjadi sejak zaman sahabat-sahabat. Sallu ala Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, apakah itu bisa dikatakan sebagai perpecahan?
Enggak. Enggak. Nih kita terusin nih hadisnya. Fakultu. Lalu kemudian aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas beda nih. Awalnya kita fi ru'yati Muawiyah wa siyamin. Apakah nggak cukup kita ikutin Muawiyah aja pemimpin kita? Nah, begitu kan? Apa nggak cukup kita ikutin Muawiyah aja nih pemimpin kita kan dia? Udah beliau bilang ru'yat segitu, hasilnya kita ikutin. Kata Quraib kepada Abdullah bin. Jadi Quraib pengen Syam sama Madinah bareng gitu. Ya, kayak kita jadi pengennya bareng. Betul? Nah, Quraib pengen Syam sama Madinah bareng aja udah. Kenapa beda-beda sih begitu? Nah, kemudian apa jawaban Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu warḍah yang dipedomani oleh ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i? Apa enggak cukup kita berpegang pada hasil ru'yatnya di Syam yang dipimpin Muawiyah? Kata Abdullah bin Abbas, enggak cukup. Kalau sampai situ doang hadisnya, bisa jadi para ulama memandang itu sebagai ijtihad Abdullah bin Abbas. Tapi coba kita sempurnakan hadisnya. Abdullah bin Abbas bilang, enggak cukup. Hakadha amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak cukup ikutin Muawiyah saja, karena beginilah kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah sama Syam beda. Di Syam umat Nabi Muhammad, di Madinah umat Nabi Muhammad. Berbeda. Kata Quraib pengennya bareng. Kata Abdullah bin Abbas, oh enggak. Ini yang diperintah Rasulullah SAW. Berarti kalau berbeda, ya salah apa enggak? Kalau perbedaannya sesuai dengan aturan, ya enggak. Betul. Kalau bedanya nggak sesuai aturan, Sam sholat semeter, bininya paling depan, itu boleh apa enggak? Boleh apa enggak begitu? Nafsirin Al-Quran sembarangan, dipantas pakai mazhab. Itu bukan ya, mazhab sekarang memang, ya. Ya Allah. Kalau itu benar menyimpang kan begitu. Khotib perempuan. Ini kira-kira kalau di masjid Al-Mubarak, kalau di masjid Al-Mubarak diumumin di Jumat besok insyaallah khotib kita Ustazah Hajjah Sofiah. Hadir nggak? Hadir nggak? Hah? Lakinya doang hadir. Benar? Khotib bukan. Sudah dapat gambaran aja. Ya. Jadi kalau beda, jangan macam-macam. Apalagi kalau melihat grup WhatsApp, masya Allah luar biasa. Bingung kita. Yang kesian ibu-ibu. Yang kesian siapa? Ibu. Kapan-kapan tinggal puasa. Milih puasa buka. Nah ibu-ibu puasa buka. Kalau puasa sahurnya masak apa? Kalau buka entar lebarannya belanja bumbunya kapan? Kan begitu. Ntar jangan belanja bumbu sekarang, kalau lebarannya rusak kan basi makanan. Bingung aja itu bengong aja itu bini di rumah. Ditanya abangnya, bang, ini kita kapan sih puasa? Kapan lebaran? Ini aku bingung. Wah kalau kata-kata. Ya. Tapi kalau ngaji kira-kira bingung nggak? Yang ngaji wajib beda. Yang ngaji nggak boleh bingung. Kalau ada perbedaan begini, insya ke depan tahun 2024, ya bingung nggak? Bukan bingung pilih presiden, bukan. Ya. Bingung nggak kalau ada beda hari raya? Udah ada gambarannya, begitu ya. Nah sekarang, kalau udah jelas, sekarang pertanyaannya, siapa yang kita ikuti? Kan begitu. Ini kan ngejelasin perbedaannya. Oh ternyata perbedaan itu yang naksa. Sejak zaman dulu sudah ada. Dan kita mazhab Imam Syafi'i. Siapa yang kita ikutin? Pak Kiai saya ikutin pemerintah. Pak Kiai saya nggak mau ikut pemerintah.
Saya nggak demen sama presidennya, apalagi menteri agamanya. Nggak demen saya. Ada nggak yang bilang begitu? Ada. Siap-siap kasus 88 ya. Ada juga yang bilang, Pak Kiai, saya cinta mati sama presidennya. Apalagi sama menteri agamanya. Oh, Masya Allah, luar biasa tuh menteri agama. Ada nggak begitu? Mau suka, mau nggak suka, mau benci, mau enggak, urusan masing-masing. Betul? Yang jelas Nabi udah ngasih tahu saking sayangnya sama kita. Kalau kalian mencintai pemimpin, maka cintailah karena ketakwaannya, bela dan dukung karena ketakwaannya. Karena kalau pemimpin itu masuk surga, yang bela, yang dukung, yang cinta ke bawah masuk. Kan begitu. Kalau kalian cinta satu orang pemimpin, pemimpin itu jauh dari agama. Pemimpin itu tidak membela agama, kemudian dia masuk ke neraka. Maka yang mencintai, yang membela, yang mendukung, kira-kira keseret apa enggak? Keseret apa enggak? Yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Kata Nabi, orang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai. Nah makanya mau urusan lebaran, mau urusan puasa, jangan urusannya suka sama nggak suka sama pemerintah. Oh saya mah nggak suka, saya nggak suka. Saya suka sama pemerintah. Lebaran hari Kamis, alasannya karena suka sama pemerintah. Saya nggak suka sama pemerintah. Saya lebaran hari Rabu aja. Wah ngambek. Ya. Nggak boleh begitu. Hari raya itu ibadah, syiar. Alasannya harus jelas. Jadi bukan masalah suka nggak suka sama pemerintah, suka nggak suka sama menteri agama, enggak. Kita milih itu ada dasarnya apa? Nah hadirin, tadi saya sampaikan dalam madhab Imam Syafi'i, kalau negeri yang dekat sama, kalau negeri yang jauh ru'yat sendiri. Sekarang di Indonesia ada yang ru'yat apa enggak? Di Indonesia ada ru'yat enggak? Ada enggak? Salah enggak kalau ru'yat di Indonesia? Enggak. Karena mengikuti madhab Imam Syafi'i. Di Indonesia yang paling banyak mayoritas madhab Imam Syafi'i. Makanya ru'yat di sini ada, begitu. Siapa yang ngadain ru'yat? Macam-macam, pondok pesantren ngadain, betul? Kemudian ada nggak ulama-ulama yang difasilitasi oleh Kementerian Agama ngadain ru'yat? Ada? Kementerian Agama melakukan ru'yat di 101 titik di seluruh penjuru Indonesia. Ini bukan masalah, sekali lagi bukan masalah suka atau nggak suka sama pemerintah ya. Itu urusan ntar 2024 aja dah. Nah, sekarang ya. Ini urusannya urusan perbedaan hari raya nih. Begitu. Tupat sama opor ya. Ibu-ibu ya. Itu difasilitasi sehingga para ulama kemudian dapat data dari 101 titik ru'yat di seluruh Indonesia. Para ulama dapat data, diundang, mereka bermusyawarah. Ulama-ulama di Indonesia bermusyawarah, pakar-pakar astronomi di Indonesia bermusyawarah, ormas-ormas juga hadir menyaksikan. Kemudian setelah dapat kesepakatan, mereka rekomendasikan kepada Menteri Agama. Menteri Agama tampil deh di TV kan begitu. Kita udah nungguin ada terawih apa enggak kan begitu. Ini terawih lagi apa enggak? Terawih lagi apa enggak? Gitu kan. Nungguin aja begitu. Apalagi di Papua siang banget begitu. Nah ngomong deh Menteri Agamanya bahwa Lebaran besok, gitu misalkan. Nah saya tanya, itu yang ngomongin Menteri Agama, keputusan dia apa musyawarah ulama? Musyawarah. Bapak-bapak mau nggak ikutin ulama? Ikut ulama mau nggak? Ikut ulama selamat nggak? Nah, berarti yang kita ikutin kalau ada perbedaan itu adalah hasil sidang isbat. Hasil sidang isbat, udah itu aja kita ikutin. Pulang ke rumah, mah tadi ayat pengajian di Darul Islam. Kenapa? Jangan kayak tahun kemarin, jangan kayak tahun ini. Beda, coba mama hari Kamis, bapak hari Rebo. Begitu pulang sholat Id, buka saku kosong.
Mana ketupatnya? Enak aja makan, orang masih puasa. Baru kemis lebarannya, bareng mau kemis kata bininya begitu. Ya. Kita jangan beda lagi mah kayak tahun ini. Kenapa? Kita ikutin hasil sidang. Kira-kira jelas nggak? Bang Kiai, saya nggak mau ikutin sidang. Ya udah terserah, silahkan. Saya nggak mau ikutin sidang isbat. Saya mau ikutin grup WhatsApp aja boleh. Saya dapat kiriman di WhatsApp sebuah video bilangnya begini, bukan baca, apa namanya? Nah, lihat sampai selesai biar mudah. Wah, saya di video begitu tuh. Lihat biar mudah katanya. Mudah apa sih mudah? Ngerti. Biar paham ya. Biar paham ya. Berarti mungkin dia belum sadar nanti dianggapnya kita gitu. Belum paham, masih pingsan begitu ya. Dikirimin video biar mudah lihat video ini. Saya buka, wah ternyata ruqyah global. Salah apa benar di video? Benar. Kalau mazhab Imam Hanafi dan Hambali yang repot. Kita harus sama di Saudi sama Indonesia. Iya betul. Bapak mazhabnya mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Wah. Ini pokoknya harus sama Saudi sama Indonesia. Bapak mazhabnya apa? Syafi'i. Bingung nggak? Itu orang bingung begitu tuh. Ngaku mazhab Syafi'i. Tapi ngambil pendapat kayak orang prasmanan. Ya, yang dia doyan dia ambil, yang nggak doyan orang prasmanan tuh begitu. Masa agama kayak prasmanan? Kalau Imam Syafi'i istiqomah Imam Syafi'i, betul. Sampai ke Rasulullah ilmunya, syarat. Makanya jangan ragu lagi udah. Besok-besok ada perbedaan, kita tinggal nunggu hasil sidang. Insya Allah. Kalau ada yang beda, kita hormati apa kita salahkan? Insya Allah. Mudah-mudahan sekeluarga nggak ada yang beda. Insya Allah. Baik. Ini udah selesai nih mengenai perbedaan ruqyah. Tinggal saya nambahin sedikit. Ini kan ada konsekuensinya. Beda hari raya, beda juga ujung puasanya. Betul. Ada ibu-ibu nanya, Pak Kiai, kenapa? Saya Rebo nggak boleh puasa. Kenapa? Karena Rebo kan udah ada yang lebaran. Rebo udah ada yang lebaran. Sedangkan lebaran puasa itu kalau udah hari raya Idul Fitri hukumnya apa? Nah, akhirnya Rebo dia nggak puasa. Kira-kira benar apa enggak itu? Hah? Harusnya Rebo tetap puasa karena yang lebaran versi dia. Kalau versi kita masih Ramadan. Makanya Rebo tetap puasa Ramadan. Kamisnya baru kita lebaran, begitu. Terus puasa Arafah. Ini mudah-mudahan nih nggak bingung lagi depan-depannya.
9. Tanggal berapa? 9. 9. Kalau Saudi wukuf hari Selasa, kita terus lebarannya hari Rabu, kita lebaran hari Kamis, berarti kita puasa Arafah hari apa? Oh. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Nggak ragu? Enggak. Yang Selasa kita salahin nggak? Enggak. Yang Selasa kita edek nggak? 9 lebih 2 on. Enggak kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yakin semuanya. Amin. Amin ya Rabbal. Berarti puasa Arafah tidak terkait dengan ada atau tidak ada hukum. Puasa Arafah hukumnya tetap sunnah dan pahalanya tetap menghapus dosa 2 tahun. Insya mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Mudah-mudahan ini menghilangkan keraguan kita, Amin. khususnya para pecinta rumah-rumah Allah, Amin. para pejuang rumah-rumah Allah. Amin. Yang pasti Allah catat nama-nama bapak-bapak ibu semuanya Amin. dalam catatan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan menjadi sumber keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan kita semuanya para pecinta rumah Allah di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hidup panjang lebar penjelasan dari guru kita, mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk kita untuk tahun-tahun selanjutnya agar kita tidak bingung, karena kita orang yang ngaji harus beda dengan orang yang tidak ngaji, seperti itu. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, 3 pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Muslimin dari Musola Topik di Kota Baru. Apa yang dijelaskan Ustaz tadi yang menarik banget mengenai penentuan hari raya untuk hari Idul Fitri dan hari raya Kurban. Yang perlu kami katakan yang pertama adalah mengenai perhitungan, melihat langsung maupun tidak langsung secara perhitungan. Tadi sudah jelaskan Muhammadiyah dan itu tidak ada Ahmadiyah atau Muhammadiyah. Jadi perlu mana kira-kira yang terbaik. Pertama, untuk langsung melihat apakah logikanya mungkin kalau awan atau cuaca tidak berapa-apa, mungkin kita lihat berapa derajat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari perhitungan sudah pasti bahwa kapan hari raya Idul Fitri atau dari di kalender sudah jelas, baik dari kalender Islam maupun umum. Jadi yang saya pertanyakan adalah apakah kita sebagai umat Islam tidak percaya atau percaya nggak mengenai perhitungan dari Pak? Pertama mengenai metode, apakah waktu zaman Rasulullah itu ada metode apa Pak? Apakah di atas di derajat antara umat itu? Karena menurut saya dari BMKG sebenarnya kalau untuk penentuan daripada kapan hari raya, kalau tidak ada di atas 3 derajat, saya kira bisa sama Pak. Bahwa kalau penyiapan itu di atas 0 derajat, 0 berapa, itu pasti hari raya sama. Baik Idul Fitri maupun hari yang semua negara itu kan berbeda, tinggal perbedaan yang ada 8 jam, ada 5 jam, 2 jam. Tapi untuk Indonesia, saya kira ya, kalau yang dinaikkan metode yang derajatnya pasti beda Pak. Seperti Idul Adha. Tapi kalau Idul Fitri tadi sesuai dengan Arabi tadi kan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Siapa tadi Pak? Wali Muslimin. Pak siapa? Wali Muslimin. Wali Muslimin. Beliau dari BMKG. Nah, terus terang saya nggak setiap majelis saya jawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, tadi subuh saya dapat pertanyaan juga. Kenapa di Indonesia 3 derajat? Padahal sebelumnya di bawah 2 derajat, kan gitu. Kenapa dinaikin? Itu saya nggak jawab.
Udah ikut aja lah, yang penting daripada ntar yang kerja agak kerja, yang buka warung nggak jadi buka warung, pada pokok mikirin ini 2 derajat, 2 derajat, ya. Nah saya lihat majelisnya, tapi kalau di sini karena majelisnya ini DKM, nah, saya insya Allah akan saya jelaskan sepengetahuan saya. Jadi gini hadirin sekalian, penetapan 3 derajat oleh pemerintah melalui Kementerian Agama itu sudah menjadi kesepakatan dari Mabims. Sekarang ada namanya Mabims, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Singkatannya apa Pak? Mabims. Bukan Mabims, Mabims Inem. Mabims, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Derajatnya dinaikin jadi 3, gitu ya. Jadi tentunya ditanya, kenapa dinaikin jadi 3? Kenapa nggak 2 derajat seperti sebelumnya? Ya. Nah, ini kalau bapak-bapak jadi puyeng, bukan salah saya ini. Begini, alasannya begini. Para ahli astronomi mengatakan bahwa tentunya ini kan ada perbedaan pendapat ya. Ini maksud saya pendapat yang menaikkan jadi 3 derajat. Mengatakan bahwa kalau ditetapkan ketinggian hilalnya 2 derajat, maka antara penampakan hilal yang begitu tipis dengan intensitas cahaya syafaq itu masih berpeluang besar dikalahkan oleh intensitas cahaya syafaq, sehingga hasil ruqyahnya berkemungkinan besar tidak akurat dan tidak valid, karena pandangan mata akan dibiaskan oleh cahaya syafaq. Syafaq itu yang suka ada cahaya di langit itu. Kalau maghrib itu paling enak lihat syafaq, warnanya merah. Syafaq al-ahbar. Kalau maghrib warnanya apa Pak? Kan harus ada tuh merah-merah, warna merah ya. Nah, warna merah sudah ada kan? Nah, gitu. Intensitas cahaya syafaqnya masih kuat, sehingga peluang untuk melihat hilal secara lebih akurat dan valid menurun. Jadi hilal itu kan kelihatannya tipis gitu, ya. Bukannya enak kayak bulan purnama begitu bundar, kagak. Hilal itu tipis betul. Bahkan hasil potret alat paling canggih pun, ya, itu bisa dilakukan oleh sebagian ilmuwan. Saking tipisnya, apa ini tipis, bukan apa masalah misalkan cahaya apa begitu. Makanya ini memang perdebatan dan perbedaan pendapat yang sangat terbuka. Cuma bagaimanapun, ya, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Itu kaidahnya dalam usul fikih. Ketetapan pemerintah itu menghilangkan perbedaan pendapat. Nah, akhirnya ditetapkan 3 derajat, dinaikin 3 derajat. Kenapa? Karena kalau 3 derajat, cahaya syafaq itu mulai redup, intensitasnya mulai turun, sehingga ketika melihat hilal, kemungkinan besar kalau hilalnya kelihatan benar, itu penglihatan yang lebih akurat. Kira-kira begitu gambarannya, ya. Ini versi yang menggunakan 3 derajat. Elongasinya jadi 6,4. Kan sekarang elongasi jadi berapa? 6,4. Kenapa elongasi jadi 6,4? Begitu. Lagi pertanyaan, kenapa nggak digenapin aja, dikebawahin jadi 6 atau dikeatasin aja jadi 7? Begitu misalnya. Nah, para ulama dan para ahli astronomi yang menyarankan untuk menentukan ketinggian hilal itu 3 derajat mengatakan elongasi 6,4 itu menurut mereka itu paling relevan. Kenapa? Karena dengan elongasi 6,4 itu titik pertemuan antara hilal dengan matahari yang baru terbenam itu sudah sangat dekat begitu. Masih jelas tapi sudah sangat dekat. Kalau dinaikin, diturunin, bahasa astronominya tidak orisinil lagi.
Jadi 0,4 itu untuk mempertahankan orisinalitasnya, presisinya, begitu. Ya. Nah, akhirnya menteri-menteri agama di Malaysia, di Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura sepakat untuk menaikkan ketinggian hilal menjadi 3 derajat. Ada yang berbeda, saya nggak mau 3, silahkan. Yang jelas kita tahu bahwa 3 juga bukan sembarangan tentunya, gitu ya. Dulu waktu milih gubernur, milihnya nomor berapa? 10. Gak apa-apa dulu mah. Hah? Ada berapa calon? 3. Ini nomor berapa? 3. Begitu. Tahu Anda tuh? Gak apa-apa. Ya. Yang penting alasan pemilihannya ada. Begitu. Adapun nanti ilmuwan lain berbeda teori, boleh nggak? Sah nggak? Kemudian ilmuwan lain berbeda standar, silakan. Nah itu begitu Pak, alasan mengenai kenapa 3 derajat. Karena pertimbangannya adalah intensitas cahaya syafaq yang sudah semakin menurun sehingga hilal lebih valid untuk terlihat kalau dia muncul. Ya kan? Fa in humma alaikum, kalau seandainya ada awan, kan tadi ada di hadis ini. Riwayat Abu Hurairah ada dalam riwayat Muslim. Fa in humma alaikum, kalau tertutup awan, ya gimana? Sempurnakan 30 hari pakai istighfar. Nah, kemudian pertanyaan Bapak lagi tadi, kenapa sih nggak percaya nggak hisab? Gitu ya. Ini sebenarnya saya mau jelasin tadi, cuma melihat waktu, wah ini bisa jadi 2 ini, gitu. Ayo, bisa jadi berapa? Nah ini, mengapa ada yang menggunakan metode hisab Muhammadiyah? Ada 9 alasan. 9 Pak. Satu alasan 4 jam. 9 jadi berapa itu? Mengapa ada metode hisab yang dipakai oleh Muhammadiyah? Singkat saja. Nomor 1, semangat Al-Quran dalam penggunaan hisab. Dalilnya adalah surat Ar-Rahman ayat 5, begitu ya. Terus yang kedua, hadis-hadis yang memerintahkan ruqyah adalah perintah berilat. Maksudnya perintah berilat yang saya sebutin tadi. Zaman Nabi belum ada ilmu astronomi. Sekarang udah ada. Makanya kata Muhammadiyah, jangan ruqyah lagi, hisab aja. Begitu kata Muhammadiyah. 3, ruqyah bukan ibadah, tapi sarana aja untuk menetapkan tanggal hijriah. Jadi ruqyah boleh dipakai, boleh enggak? Karena bukan ibadah. Kalau ibadah nggak boleh dihilangin. Itu perbedaan Muhammadiyah dengan yang lain. Kalau yang lain nih, Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya mengatakan bahwa ruqyah itu adalah perintah baginda Nabi Muhammad SAW. Sumu di ruqyah, wa aftiru di ruqyah. Tuh, kalau Muhammadiyah itu bukan ibadah, bukan gantian cuma hisab, nggak dosa. Kata siapa? Kata Muhammadiyah. Salah apa benar Muhammadiyah? Salah apa benar? Benar versi iya, begitu ya. Terus ruqyah tidak bisa digunakan untuk membuat kalender unifikatif seperti kata Bapak tadi. Kalau pakai ruqyah nggak mungkin ada kalender satu sama seluruh dunia, nggak mungkin. Jadi kalau Muhammadiyah semangatnya itu pengen supaya kalender itu sama, jelas. Tapi kalau yang lain, yang termasuk yang sidang isbat, pengennya itu penetapan Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha itu menggunakan ruqyah supaya betul-betul ada bukti seperti yang diperintahkan Rasulullah. Karena ruqyah itu ibadah, makanya nggak boleh dihilang. Jelas perbedaannya? Jelas perbedaannya? Nah, begitu. Ruqyah tidak dapat, yang kelima, ruqyah tidak dapat meramalkan tanggal jauh hari ke depan. Betul? Ya kan? Kalau Muhammadiyah 100 tahun 2000, kan 2000 berapa? 2023. 2123 udah ketahuan lebaran kamu tanggal berapa. Betul? Tapi kalau selain Muhammadiyah di Indonesia nggak mau, dia nggak mau gitu. Dia harus tetap lihat ruqyah. Nomor 6, ruqyah tidak bisa menyatukan awal bulan secara global. Memang nggak bisa, karena memang harus melihat hilal. Dan hilal bisa ada di Indonesia, nggak ada di Saudi. Di Saudi ada, di Indonesia bisa nggak begitu? Nah, begitu.
Kemudian yang ke berapa lagi? 7. Jangkauan ru'yat terbatas. Ya, jangkauan ru'yat terbatas karena nggak bisa seluruh dunia. Ya, nggak bisa. Ru'yat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan puasa Arafah yang tadi itu yang tanggal 9 lebih on. Masih ingat? Ya. Itu. Kalau sekarang nggak masalah kan? Masalah nggak? Nggak ya? Insya Allah paham. Terakhir, faktor alam seperti cuaca. Nah ini 9 alasan mengapa sampai saat ini masih ada yang menggunakan hisab. Kita hormati dan tidak harus dipaksakan. Jangan paksakan yang tidak menggunakan hisab, maksudnya hisab secara keseluruhan untuk menggunakan hisab, dan jangan paksakan juga sebaliknya. Saling menghormati aja, jangan saling maksa. Terus yang ru'yat, apakah nggak pakai hisab? Pakai. Namanya adalah imkanul ru'yati. Imkanul ru'yat. Ada hitung-hitungan di mana di hitungan itu akan dilihat hilal kemungkinan terlihat. Probabilitas hilal terlihat di situ bisa dihitung. Oh, hilal dalam hitungan akan muncul hari ini, gitu kan? Di ketinggian sekian derajat, begitu. Berapa menit, kan begitu? Ya, umurnya berapa menit, kan begitu. Bisa dilihat. Jadi hisab dulu, baru Ru'yat. ru'yat. Terus pertanyaan Bapak yang terakhir yang saya jawab, mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Saya mengatakan begini, yang afdal adalah istiqomah dengan pendapat masing-masing. Yang afdal adalah menjaga persatuan. Yang bilang ru'yat hilal itu ibadah berdasarkan Rasulullah SAW, kita harus pertahankan ajaran Nabi. Bagus nggak ngomong begitu? Habis begitu dia nunjuk Muhammadiyah salah. Kira-kira afdal apa enggak? Afdal apa enggak? Rontok pahatnya. Setuju? Muhammadiyah bilang hisab ini yang paling betul, hisab yang paling afdal, karena hisab bisa mempersatukan kalian dan umat Islam di seluruh dunia. Jangan kayak NU. Hari ini masih Puasa. kalau cek Sunda mana noong gitu ya. Noong. Intip. Hari ini masih ngintip hilal aja gitu. Emang nggak percaya apa ilmu astronomi gitu. Ya. Nah, itu kira-kira afdal nggak begitu? Muhammadiyah kalau dia ngamalin amaliannya afdal. Kita ngamalin hasil sidang isbat yang paling afdal adalah yang mempertahankan persatuan. Meskipun berbeda tetap saling Hargai. masing-masing derajat, ada yang 3 derajat, ada yang 2 derajat, ada yang 1 derajat, ada yang 0 derajat, silahkan. Yang penting jangan sampai perdebatan derajat ketinggian hilal merusak derajat kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Mau 3 kayak, mau 2 kayak, mau 1 kayak, mau 0 kayak, yang penting jangan sampai gontok-gontokan. Kita ikutin hasil sidang isbat. Yang lain mau ikutin dengan ilmu sendiri silahkan. Jangan sampai derajat ketinggian hilal menurunkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Insya Allah. Kira-kira gitu Pak jawabannya. Ya. Cukup jelas Pak ya. Cukup.